前石柱，但他们却联盟而战。 Video kali ini akan membahas Throne of Steel episode ke-42, di mana di episode sebelumnya Hao Chen bertarung dengan Wang Yuanyuan untuk memperebutkan satu tempat di 16 besar. Pada saat terakhir ketika mereka berdua saling mengeluarkan kekuatan pamungkas, Wang Yuanyuan yang mengeluarkan perisai Dewa Roh Raksasa kehabisan kekuatan karena belum mampu untuk mengendalikan perisai tersebut. Di episode sebelumnya juga kita diperlihatkan kalau Han Yu mendatangi Hao Chen untuk memohon agar diterima menjadi kesatria pendampingnya. Bagaimanakah kelanjutan di episode kali ini? Langsung saja kita ke rekap cerita dari Throne of Steel episode 42. Episode dimulai dengan Lao Han yang memandangi foto Han Yu bersama ayah dan ibunya. Lao Han juga mengingat ketika Han Yu kecil dia sedang mempersiapkan hadiah untuk kedua orang tuanya yang baru pulang dari medan perang. Pada saat itu Han Yu sangat senang karena ayah dan ibunya kembali ke rumah sebelum perayaan hari ulang tahunnya. Han Yu juga meminta ayah dan ibunya untuk tidak pergi lagi ke medan perang karena khawatir akan kondisi mereka. 要回来给你过生日吗？太好，你们不许再丢下我了，我生日前一定能完成的。好。 Beberapa saat kemudian, Hao Chen datang ke ruangan Lao Han untuk meminta pembatalan Han Yu yang diminta menjadi pendamping dirinya. Hao Chen merasa dia tidak bisa menerima hal ini karena beralasan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dilahirkan menjadi kesatria pendamping untuk orang lain. Lao Han kemudian berusaha memberikan penjelasan kepada Hao Chen kalau Han Yu sangat layak menjadi pendampingnya dikarenakan dia sudah mencapai kesatria tingkat 5. Selain itu, kesatria pendamping akan sangat setia dan berguna menjadi tameng pertama bagi Hao Chen ke depannya. 有多大好处？一是会绝对忠心的活盾牌，永远要为生死完全由你掌。 Hal yang tidak kalah penting adalah karena Han Yu adalah pewaris terakhir dari keluarga Han. Dengan begitu ketika dia menjadi seorang pendamping, keluarga Han akan melakukan semua hal yang terbaik untuk melayani Hao Chen. Lao Han juga memberitahu alasan kenapa Han Yu mendatangi Hao Chen hari ini adalah karena Han Yu baru saja mendapat berita kalau ada serangan di area perbatasan di mana dalam waktu dekat ras iblis dengan 10 dewa iblisnya akan segera menyerang. 可能会有排名前10的前石柱。 13 tahun yang lalu hanya dengan pilar ke-6 saja, yaitu Dewa Iblis Beruang, ras iblis berhasil mengalahkan puluhan ribu prajurit dari kuil kesatria. Pada saat itu secara khusus Lao Han yang juga seorang peladin memerintahkan ayah dan ibu Han Yu untuk memimpin pasukan di perbatasan. 镇守玉龙关，属下领命。 Perang di perbatasan kala itu berakhir setelah 3 hari 3 malam berkat perjuangan ayah dan ibu Han Yu dan seluruh pasukan Royal Dragon Pass bisa diselamatkan. Namun semua itu harus dibayar mahal dengan tewasnya ayah dan ibu Han Yu di medan perang. 但他们却 Pada saat itu Lao Han sendiri tidak memiliki pilihan lain untuk memerintahkan ayah dan ibu Han Yu dikarenakan dia adalah seorang peladin yang harus menjadi panutan bagi orang-orang. Akibat kejadian ini tentu saja Han Yu marah kepada kakeknya karena membiarkan ayah dan ibunya pergi ke medan perang, serta yang paling Lao Han sesalkan adalah sejak saat orang tuanya tewas, Han Yu menjadi seorang yang paranoid dan membiarkan hatinya dikuasai oleh rasa kebencian karena menjadikan membunuh dewa iblis sebagai tujuan hidup. 自己的内心被仇恨吞噬，他复仇心切，太过复，在战场上只会害人害己。 Untuk saat ini Lao Han sebenarnya cukup lega karena Han Yu tersingkir dari kompetisi, karena jika lolos dan menjadi tim pemburu iblis dia akan banyak merugikan rekan satu timnya. Dan yang paling penting jika nanti Han Yu menjadi kesatria pendamping, Lao Han berharap Hao Chen bisa memberi dampak baik kepadanya. Bahkan di sini Lao Han sampai memohon kepada Hao Chen untuk menerima Han Yu sebagai pendamping. 帮帮我这个老头！ 您不用这样。
Dengan keseriusan seorang peladin seperti Lao Han, pada akhirnya Hao Chen setuju untuk menerima Han Yu sebagai pendampingnya. Beberapa saat kemudian, dengan dipimpin oleh Lao Han, upacara kontrak pengikatan Han Yu sebagai pendamping dari Hao Chen pun dimulai. Di dalam kontrak pengikatan ini, Han Yu sebagai kesatria pendamping selama 5 tahun tidak boleh melanggar semua perintah dari Hao Chen, dan selama 5 tahun juga hidup dan mati Han Yu bisa dikontrol oleh Hao Chen. Dengan penuh keyakinan serta demi bisa melawan Dewa Iblis, Han Yu tidak ragu dengan pilihannya menjadi kesatria pendamping. Begitu pula dengan Hao Chen yang sangat yakin dengan upacara kontrak pengikatannya dengan Han Yu untuk 5 tahun ke depan.为以剑不离气，联盟而战。 Beberapa saat setelah menjalani kontrak, Han Yu merasakan hal yang aneh di dadanya dan seketika dia pun tumbang. Lao Han di sini menyadari kalau kekuatan cahaya di tubuh Han Yu meningkat sangat pesat setelah kontrak pengikatan dengan Hao Chen. Tak berselang lama, tiba-tiba mereka berempat terkena gelombang cahaya yang dibuat oleh Hao Chen dan Han Yu, dan ketika tersadar, Yehua dan Lao Han telah dibawa ke sebuah tempat dengan 10 pilar batu yang berdiri mengelilingi. 10 pilar batu ini kemudian menyala dan berhenti di angka 97. Yehua menyadari kalau tingkat 97 ini adalah tingkatan spiritual bawaan dari Hao Chen. Begitu pula dengan Lao Han yang sadar kalau Hao Chen adalah seorang putra cahaya. 97，他是光明之子。 Kontrak pengikatan Han Yu dan Hao Chen di 10 pilar batu ini ternyata juga disadari oleh kesatria segel ilahi, yaitu Hao Han. Hao Han di sini senang karena seorang putra cahaya yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia akhirnya telah kembali. 同为将士的光明之凸显。 Setelah beberapa saat, Lao Han juga menyadari kalau tempat yang dia dan Yehua datangi sekarang ini adalah tanah yang diberkati oleh putra cahaya. Karena yang dia tahu, ketika seorang putra cahaya membuat kontrak pendamping, mereka akan memasuki tanah yang diberkati serta berbagi bakat dengan pendampingnya. Bahkan kekuatan spiritual dari Han Yu akan ditingkatkan oleh putra cahaya dari level 63 ke level 80 dengan sangat cepat. Dengan kekuatan bawaan yang meningkat jadi 80, Yehua menyimpulkan kalau kekuatan bawaan dari Han Yu telah melampaui kesatria segel ilahi, yaitu ayah dari Hao Chen. Lao Han sendiri mengatakan setelah memasuki era kegelapan selama 6000 tahun, akhirnya seorang putra cahaya terlahir kembali. Dan apakah mungkin sekarang adalah titik balik yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia? 光明之子终于降临，代的转机。 Setelah selesai melakukan kontrak pengikatan, Han Yu merasakan kalau kekuatan spiritual bawaannya bertambah ke tingkat 80 dan sekaligus membuka peluangnya untuk menjadi kesatria tingkat 9 ketika menghadapi Dewa Iblis nanti. Dia juga tidak menyangka kalau Hao Chen lah yang membuat dia semakin berkembang serta menyesali kesombongan yang pernah dia buat, yang membuatnya hampir melewatkan momen peningkatan kekuatan spiritual bawaan. Han Yu lantas bersujud dan membuat sumpah akan berjuang untuk Hao Chen walaupun harus menghadapi rintangan yang sangat sulit. 有了晋升9阶为爸妈报仇的机会。 Beberapa saat kemudian, Hao Chen kembali memohon kepada Lao Han untuk kembali membuat kontrak pendamping untuk gurunya. Hal itu Hao Chen maksudkan demi memberikan kekuatan spiritual bawaan tambahan untuk Yehua. Di sini Yehua jujur kepada Lao Han kalau tingkat spiritual bawaannya hanya 9, dan tentunya hal ini sangat membuat Lao Han kaget. 9点。 Kagetnya Lao Han tidak lain disebabkan karena tingkat spiritual bawaan di bawah 10 akan sangat sulit untuk berkultivasi ke tingkat 5, sementara Yehua sendiri adalah kesatria dengan level tingkat 5. Menurut Lao Han ini adalah sebuah keajaiban, serta dia juga menjelaskan kalau di seluruh benua rata-rata dari 10 orang ada 8 orang di antara mereka yang memiliki spiritual bawaan di bawah 10 serta ditakdirkan menjadi orang biasa. Dengan hadirnya Yehua yang membuat sebuah keajaiban, Lao Han merasa kalau orang biasa dengan kekuatan spiritual bawaan di bawah 10 akan menjadi seorang kesatria seperti Yehua.
Lao Han juga akan berbagi pengalaman hidup ke Yehua untuk bisa dipelajari agar bisa membantu lebih banyak orang serta menemukan nilai hidup mereka. Dengan keadaan seperti ini, Lao Han pun tanpa basa-basi akan segera mulai kontrak pengikatan pendamping antara Hao Chen dan Yehua. 这简直就是奇迹！我会将我毕生的经验处，事不宜迟，我就来为你们2人。 Episode kali ini pun berakhir. Sekian rekap cerita dari Throne of Steel episode ke-42. Cukup sampai di sini video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.